Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, apa kabar Anda? Kembali saya sering menjumpai Anda dalam dialog interaktif bersama Tribina Cita dan narasumber kita Pak Soke juga sudah hadir di studio. Apa kabar Pak Soke pada siang hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Kita rutin menyapa pemirsa yang ada di rumah setiap hari Selasa dan hari Kamis ya Pak Soke. Betul sekali. Dari jam 2 hingga jam 3 sore. Silakan Pak Soke, kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dengan dialog interaktif bersama Tribina Cita. Bagaimana kita mencerdaskan anak kita secara intelektual, secara emosional, bahkan secara spiritual. Khusus hari ini mungkin kita akan membahas tentang bagaimana sih menghadapi ujian nasional yang semakin dekat ini. Terima kasih Pak Soke. Kita juga nanti tentu akan mengundang Anda untuk bergabung secara langsung di lantapan interaktif di 513838. Ada banyak waktu hingga nanti jam 3 sore Anda bisa sharing, bisa bertanya apapun seputar aktivasi intuisi yang ada di Tribina Cita dan seperti apa sih kiat-kiat agar tentunya putra-putri kita nanti bisa lolos dalam ujian nasional. Dan tentu itu harapan semua orang tua Pak Soke. Betul ya? Sekali Mas. Topik kita yaitu mempersiapkan anak dalam menghadapi ujian nasional. Sebelum saya masuk ke situ, saya bertanya dulu nih kepada Pak Soke tentang apa sih biasanya permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita, Pak Soke, menjelang masa-masa ujian seperti ini. Rata-rata gini Mas ya, untuk menjelang ujian nasional semua orang istilahnya apa ya, berpikir semua orang memikirkan bagaimana ujian ya, baik itu orang tua, guru maupun siswa, lebih-lebih siswa ya, dan dalam hal ini siswa biasanya itu yang tidak siap itu mentalnya dalam menghadapi ujian, karena di pikiran mereka itu yang ada itu udah ketakutan dulu, jadi siswa itu sangat ketakutan ya, bagaimana ujian ini bisa dilaksanakan dan sebagainya, bagaimana menghadapi soal-soal ya, ini yang memang perlu kita siapkan itu adalah mental. Kalau masalah pelajaran insya Allah guru-guru sudah menyiapkan sedemikian rupa sehingga anak-anak tidak boleh yang namanya ketakutan tentang tidak bisa mengerjakan soal itu ya. Cuman sampai saat ini ujian itu seakan-akan jadi momok bagi anak-anak sekolah ya. Mereka dari kelas 1 ingin naik ke kelas 2, setelah kelas 2 naik ke kelas 3. Nah di sini mereka setelah kelas 3 mereka akan ketakutan, takut tidak lulus gitu, dan sebagainya. Nah ini yang memang harus kita hilangkan. Jadi anak-anak harus benar-benar kita siapkan mentalnya untuk menghadapi ujian. Oke, jadi selama ini mental anak-anak ini masih belum siap Mas Oke ya? Rata-rata belum siap ya sih ya, karena apa? Begitu dia masuk kelas 3, yang ada di pikirannya itu sudah ketakutan. Karena orang tua bilang, sekarang kamu udah kelas 3 mau menghadapi ujian, kamu harus lebih rajin jadi belajar. Jadi belum apa-apa udah takut-takutin seperti itu. Ya seperti kita mau jalan ya ke depan ya, semua orang bilang di situ nanti ada macan, nanti macannya banyak sekali, nanti macan itu akan makan kita. Nah di situ kita akan ketakutan. Sementara kalau kita nggak tahu bahwa di sana jalannya lapang dan sebagainya, insya Allah sih enak aja gitu ya. Oke. Berarti di sini orang tua juga seharusnya harus bisa bersikap yang lebih baik lagi nih Pak Soke. Jangan membuat satu hal yang menunjukkan atau menakut-nakuti si anak. Saya tahu tujuan orang tua sebetulnya menakut-nakut itu agar anaknya lebih rajin belajar. Cuman tapi tidak, caranya mungkin yang belum tepat ya Mas ya. Harusnya anak itu tidak usah ditakut-takuti bahwa ujian itu menakutkan. Takutnya nanti ya seperti ini, banyak anak yang ketakutan sehingga mereka bingung ya, mentalnya tidak siap untuk menghadapi ujian. Nah, akhirnya nanti pada waktu mengerjakan soal yang seharusnya bisa dijawab dengan benar,
karena mentalnya belum siap tadi, maka yang terjadi jawaban itu jadi salah gitu loh. Nah ini seharusnya seperti apa Pak Soke cara mempersiapkan mental anak supaya nanti lancar dalam menghadapi ujian? Kalau di tempat kami ya kita juga membuka bahwa anak-anak yang mau ujian, yang mau konsultasi ke tempat kami berikan konsultasi gratis, tidak usah bayar Mas ya. Bagaimana cara menghadapi ujian, bagaimana cara memahami pola soal. Nah, yang terakhir di situ kita ajarkan bagaimana sih menyiapkan mental agar kita siap, benar-benar siap 100% menghadapi ujian. Nah, jadi semuanya ini intinya terletak pada mental anak-anak kita ini. Ya. Nah, jadi seperti ini, ada trik-trik khusus ya dalam menghadapi ujian ya, terutama untuk anak-anak yang ketakutan dan sebagainya. Itu di tempat kami kita ajarkan bagaimana sih cara menghilangkan ketakutan, bagaimana cara menghilangkan agar rasa was-was dalam menghadapi ujian. Ini sebetulnya bisa kita ajarkan pada anak-anak, dan ini tidak butuh waktu lama ya. Banyak anak-anak yang 2 hari sebelum ujian, 3 hari sebelum ujian ini malah sebetulnya efektif. Tapi akan lebih bagus lagi apabila nanti sejak awal anak-anak itu sudah disiapkan mentalnya untuk menghadapi ujian tersebut. Ya, seperti mungkin beberapa waktu lalu kita juga pernah menghadirkan testimoni ya Pak Soke ya. Jadi seorang anak yang di Dau ya kalau nggak salah, iya, betul, ya. tryout kurang lebih 2 hari ya sebelum tryout dia ikut dalam proses aktivasi dan ternyata dia juara ranking 2 dari 5 kecamatan. Dari 5 kecamatan. Padahal waktu mengikuti aktivasi hanya selang 2 hari sebelum waktu pelaksanaan. Iya betul sekali Mbak Sia, itu memang trik kami ya, atau metode kami ya. Jadi anak-anak itu sebetulnya kan dari mulai kalau anak yang SMP, SMA dari kelas 1 sampai kelas 3 sekarang itu kan tiap hari menerima pelajaran. Betul. Nah, cuman mereka itu kadang-kadang kan nggak bisa menyimpan apa yang diterima tersebut, sehingga nanti pada waktu ujian ini jadi blank, jadi lupa gitu loh. Karena rasa gugup juga bisa bikin lupa. Betul sekali Mbak Si. Atau gini, ada anak yang bimbang ya, ini saya bisa nggak menjawab soal-soal ini ya. Begitu mereka muncul rasa bimbangnya, maka yang ada hanya keraguan-keraguan aja dalam mengerjakan soal. Nah ini yang biasanya akan membuat anak-anak tersebut tidak lulus ya. Sebetulnya anak ini pinter, cuman karena mentalnya belum siap, maka dia akan kesulitan dalam mengerjakan soal gitu. Dan ini juga berlaku pada semua anak, jadi semuanya sebenarnya tekanan awalnya di sini adalah mental yang harus siap. Termasuk orang tua juga di sini harus mendukung penuh ya, jangan malah menakut-nakuti. Betul sekali. Maka gini Mbak Sia, di tempat kami apabila ada anak yang mau ujian, itu memang kita perlakukan khusus ya. Dan orang tua juga kita berikan waktu untuk berkonsultasi dengan kami. Kita berikan tips-tips bagaimana anaknya nanti di rumah seperti itu. Terus memperlakukan anak di rumah juga nanti dikasih tahu juga nih Pak Soke. Betul sekali Mbak Sia. Jadi kita terbuka sekali sama siswa bahwa di rumah nanti anak-anak harus melakukan ini gitu. Ya jangan sampai anak-anak ini nanti karena besoknya sudah mau ujian, malam ini diforsir dengan harus belajar. Ini nanti yang ada paginya ngantuk, capek. Betul. Nah, soal yang seharusnya mudah menjadi lebih Saya dulu sulit. juga merasakan Pak Soke, malam udah belajar, terus bangun habis sholat subuh belajar lagi. Iya betul sekali, itu yang biasanya yang diterapkan oleh anak-anak ya. Saya juga kasihan sebetulnya melihat anak-anak yang kemana-mana bawa buku, benar-benar diporsir. Iya benar-benar harus belajar. Sementara mereka tidak pernah menyiapkan otaknya. Ini yang jarang terjadi. Bagaimana kita menyiapkan otak kita untuk menerima apa yang kita baca, untuk menyimpan apa yang kita baca. Sampai saat ini kan jarang sekali yang bisa melakukan itu. Di Tribina Cita diajarkan itu pasti. Gitu. Jadi setelah diaktifasi intuisi, nanti di Tribina Cita anak akan tahu bagaimana sih cara menyiapkan otak sebelum dia mulai menjawab soal atau sebelum proses belajar mengajar dilakukan. Nah, seperti apa sih sebenarnya proses aktivasi intuisi? Nanti kita juga akan sajikan kepada Anda info tayangannya, tapi sabar dulu ya. Line telepon juga masih belum saya buka, sabar dulu. Makanya tetap ikutin kita hingga nanti jam 3 sore. Ini untuk ujian akhir kan untuk SMA, SMP dan SD, apalagi SMA ini udah mepet sekali. Jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk segera mengikut sertakan putra-putrinya dalam proses aktivasi intuisi. Tidak ada Mbak Sia, istilah terlambat itu tidak ada. Untuk besok pagi aja gitu saya baru akan melakukan aktivasi intuisi di SMA Negeri 7 Malang ya. Ya, ini juga untuk menghadapi ujian.
Karena apa? Kekhawatiran guru itu juga sangat tinggi, orang tua juga sangat khawatir. Dari dua kekhawatiran antara guru dan orang tua ini membuat anak seperti tertekan. Ya. Ya, anak seperti ditarget bahwa dia harus lulus. Nah, sementara mental anak-anak ini makin menurun. Nah, ini mereka dalam belajar kadang-kadang ya belajar, kelihatannya belajar baca buku, mengerjakan latihan-latihan soal. Cuman ini hanya sekedar membaca aja, sekedar mengerjakan latihan-latihan soal. Ini nggak akan pernah menancap di pikirannya, di otaknya, sehingga nanti pada waktu ujian walaupun dia ketemu soal yang sama dengan yang dia kerjakan, ini kadang-kadang dia nggak bisa mengerjakan. Ini kembali lagi pada masalah mental tadi. Nah, yang kedua yang kemarin juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, yaitu bahwa sekarang harus diwaspadai yang namanya kunci jawaban yang beredar. Iya, diperjualbelikan ya. Betul, ini 100% dijamin palsu. Oh. Ya, ini nanti gini, apa dampak beredarnya kunci jawaban palsu tersebut? Ini sangat banyak dampaknya, Mbak Sia. Bagi orang yang anak-anak yang mampu membeli. Iya. Ini nanti akan membuat mereka bingung, membuat mereka bimbang dalam mengerjakan soal-soal ujian nasional. Ya, ini kuncinya kok gak gini, sementara jawabannya gini. Nah, ini nanti juga demikian. Bagi yang tidak membeli, ini juga akan menjatuhkan mental mereka. Nah, ini teman-teman saya pada beli kunci jawaban, pasti teman-teman saya bisa mengerjakan dengan baik. Sementara saya tidak membeli kunci jawaban. Nah, ini nanti juga akan menjatuhkan mental baik yang membeli maupun yang tidak membeli. Nah, saya sarankan ini dalam kesempatan ini saya menghimbau untuk semua anak-anak, baik itu orang tua yang mau menghadapi ujian ya, terutama anak-anak SMA ya yang sebentar lagi mau menghadapi ujian nasional, jangan pernah mempercayai adanya kunci jawaban yang beredar. Ya, kami pada orang tua kami tekankan bahwa kalau ada anaknya minta untuk diberikan kunci jawaban, saya kira lebih baik ditolak karena itu hanya akan mempengaruhi ya anak-anak tersebut dalam mengerjakan soal-soal ujian nanti. Ya, seperti disampaikan bahwa soal ujian saat ini tuh bentuknya macam-macam. Ya, tidak sama dan kita tidak tahu mau mendapatkan paket soal yang nomor berapa. Ya, sementara kunci jawaban juga kalau nggak mungkin bahwa ada orang yang tahu kunci jawabannya gitu loh. Dan ini dari pihak sekolah sendiri atau guru sebaiknya harus bersikap seperti apa Pak Soke dalam mempersiapkan anak-anak ini dalam menghadapi ujian nasional? Kalau dari anak-anak tadi kan mungkin mentalnya nih harus benar-benar ditata, yang harus benar-benar dilakukan sebaik mungkin. Nah, kalau dari sisi gurunya sendiri sebaiknya seperti apa? Kalau guru saya kira tugasnya ya sekedar apa Mbak Sia. Sampai saat ini mungkin guru sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, menyampaikan pelajaran sesuai dengan kurikulum ya. Cuman kalau saya sih menghimbau atau memberikan masukan, lebih baik anak-anak itu ditambahi dengan motivasi ya, bahwa ujian itu bukan hal yang menakutkan ya. Cuman memang kalau tidak lulus itu kan membuat malu ya. Ya, saya kira sih untuk saat ini tidak usah malu kalau kita seandainya tidak lulus ujian, itu nggak usah malu karena semua orang pasti akan menghadapi ujian dan dari ujian itu ada yang lulus dan ada yang gagal. Ya, kalau bisa ya semua se-Malang Raya ini lulus 100% ya. Cuman kalau toh ada yang tidak lulus 1-2 itu wajar, bukan hal yang memang harus ditakuti ya. Sementara kita sebagai orang tua dan sebagai guru tidak usah anak-anak itu terlalu ditekan kamu harus belajar tiap hari karena ujian ini nanti sulit kalau kamu nggak lulus bagaimana dan sebagainya. Nah, tindakannya salah gitu ya? Bukan tindakan salah ya, cara komunikasinya aja yang kurang tepat ya. Semua orang tua pasti ingin anaknya lulus dan semua orang tua pasti ketakutan kalau tidak mau kalau anaknya tidak lulus. Cuman kadang-kadang kita kan menyampaikannya salah ya. Kalau saya sarankan pada orang tua, terutama anak-anak yang belum mau menghadapi ujian, masih kelas 1 ataupun kelas 2, secepatnya anak-anak tersebut diberi motivasi. Kalau bisa sih dibawa ke tempat kami untuk diaktifasi intuisinya, agar anak-anak tersebut nantinya begitu mau memasuki ujian tidak ada ketakutan lagi. Oke. Dan nanti kalau misalkan anak-anak sudah diaktifasi intuisi, apa perlu nih Pak Soke? Tentu saja dalam persiapan menghadapi ujian tadi,
ikut serta dalam bimbingan belajar dan sebagainya kalau sudah dilakukan proses aktivasi intuisi? Kalau soal bimbingan belajar Mbak Sia, di sekolah biasanya ada pelajaran tambahan dan sebagainya, itu masih perlu dan harus diikuti oleh siswa ya. Karena guru tahu bahwa materi yang disampaikan itu memang belum mencukupi untuk menghadapi ujian ya. Nah, di sini biasanya guru-guru atau pihak sekolah mengadakan yang namanya bimbel atau tambahan belajar. Nah, cuman bedanya nanti anak-anak yang sudah diaktifasi dengan anak-anak yang belum diaktifasi dalam belajar itu. Kalau anak-anak yang belum diaktifasi untuk belajar itu biasanya pakai sangat ngoyo sekali Mbak Sia. Siang malam dia baca buku. Kalau anak-anak yang sudah diaktifasi ini berdasarkan pengalaman saya juga pengalaman teman-teman yang lain, anak-anak ini menjadi santai. Ya, tidak belajar terlalu full gitu ya, terlalu harus belajar terus ya. Mereka itu santai banget ya, bermain ya, belajar ya, pokoknya nggak ada bedanya dengan hari-hari biasa sama seperti tidak mau menghadapi ujian. Tapi alhamdulillah ya, pengalaman tahun kemarin anak-anak yang santai tersebut nilainya juga bagus-bagus, bahkan boleh dibilang hampir sempurna ya, karena rata-rata masih di atas 9 dan sebagainya itu. Oke. Ya, mungkin juga ada pemirsa yang baru saja bergabung nih Pak Soke. Tentu mereka juga masih belum paham. Tadi kan kita menyinggung tentang aktivasi intuisi. Nah, yang dimaksud dengan aktivasi intuisi itu sendiri apa sih sebenarnya Pak Soke? Aktivasi intuisi adalah begini Mbak ya. Kita tahu bahwa manusia itu anak-anak itu terutama yang masih usia keemasan itu memiliki intuisi yang sangat tajam. Ya, sementara nanti seiring berjalannya waktu ketajaman intuisi ini akan memudar. Nah, di sini anak-anak biasanya seperti ini. Kalau kita tahu anak kecil ya tiba-tiba menangis gitu ya, nggak ada apa-apa tiba-tiba menangis. Orang-orang Jawa bilang dulu, oh itu ada pencuri, ada apa gitu ya. Nah, ini kadang-kadang sering benarnya. Nah, disinilah intuisi anak itu sebetulnya bermain. Nah, sementara kalau ini nanti memudar, intuisi anak-anak ini memudar, maka anak-anak itu tidak punya ketajamannya akan sangat menurun. Ya, fungsi otaknya tidak maksimal karena intuisinya tadi telah memudar ya. Karena dengan intuisi yang baik ini, dengan kata hati yang baik ini, anak-anak itu punya penalaran yang kuat. Ya, juga punya memori yang kuat, punya bisa memaksimalkan otak kiri dan otak kanannya. Jadi tidak tergantung ke otak kiri terus, tidak tergantung ke otak kanan terus. Nah, di sini perlunya aktivasi intuisi. Setelah anak-anak nanti diaktifasi intuisi, di situ anak-anak akan intuisinya akan tajam, akan kuat. Bahkan bisa kalau secara kasat mata itu bisa kita lihat bahwa anak-anak itu bisa membaca dengan mata tertutup, dengan bisa melakukan aktivitas dengan mata tertutup. Ini kalau kita bilang bahwa ada orang yang belum memahami intuisi, mereka bilang ini hal yang mustahil. Ya, di sini karena memang anak-anak tersebut mempunyai ketajaman intuisi yang sangat tajam, sehingga nanti mereka bisa mengambil keputusan dengan tepat, satu, bisa menyimpan apa yang dia terima, bisa membuang apa yang negatif yang dia terima. Jadi nanti di sini dengan aktivasi intuisi, insya Allah anak-anak tersebut akan memiliki kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektualnya secara akademik dia bagus, kecerdasan spiritualnya secara keagamaan, secara kereligiusan dia bagus, dan secara emosional jika dia cerdas, sehingga nanti tidak ada anak-anak yang temperamen, yang suka marah-marah sendiri, nggak bisa dibilangi dan sebagainya itu. Oke, dan untuk proses aktivasi intuisi ini bisa dilakukan di Tribina Cita, Pak Soke. Betul Dan sekali. seperti apa sih sebenarnya proses aktivasi intuisi yang berlangsung di Tribina Cita? Sesaat lagi, mari kita saksikan bersama-sama insert tayangan berikut ini tentang proses aktivasi intuisi yang berlangsung di Tribina Cita.
saya memang sangat susah untuk belajarnya. Kurang percaya diri. Saya nggak bisa konsentrasi. Saya kehilangan rasa percaya diri ya. Lebih sering lupa. Sering minder, kayak nggak mau bergaul gitu. Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini tentu saja tidak lepas dari otak-otak jenius yang terus melakukan inovasi di berbagai bidang. Segala kemudahan yang kita nikmati seperti listrik, telepon, televisi, kendaraan, dan hampir seluruh peralatan yang kita miliki di rumah bukanlah serta-merta turun dari langit, melainkan karya dari hasil jerih pemikiran para ilmuwan. Para pemikir hebat yang mampu merubah dunia menjadi seperti sekarang ini hanyalah orang-orang biasa yang berhasil melatih otaknya untuk bekerja secara maksimal serta mampu menyeimbangkan antara kecerdasan emosional dan intelektual. Nah, tidak menutup kemungkinan kita pun juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Memang perlu tindakan khusus untuk melatih otak bekerja secara maksimal. Metode yang diterapkan pun juga sudah cukup banyak dikenal masyarakat. Namun, tanpa bimbingan yang benar seringkali putus di tengah jalan dan bahkan banyak yang tidak berhasil sampai tujuan. Melalui program aktivasi intuisi, Tribina Cita menghadirkan sebuah metode yang efektif guna membantu permasalahan Anda ataupun putra-putri Anda di dalam meningkatkan kemampuan kecerdasan otak secara intelektual maupun emosional, sehingga terbentuk intuisi yang tajam. Proses pelatihan di Tribina Cita diawali dengan mendengarkan audio aktivasi. Proses ini bertujuan untuk merangsang sel otak yang kendor agar bisa aktif serta bekerja kembali. Dalam durasi 30 menit, para peserta aktivasi diharuskan memahami dan menghayati isi dari audio tersebut dengan mata terpejam, sementara para instruktur mengawasinya. Setelah selesai, peserta melakukan relaksasi dengan menghirup nafas dalam dan mengeluarkannya melalui mulut. Relaksasi tersebut bertujuan untuk menstimulasi otak. Latihan selanjutnya adalah mencoba membedakan warna, gambar, serta angka dengan mata tertutup. Tidak seluruhnya peserta aktivasi langsung mampu melakukannya. Beberapa di antaranya masih salah, namun yang langsung berhasil juga banyak. Yang berhasil akan langsung menuju tahap latihan selanjutnya, sementara yang masih belum bisa akan terus
dilatih instruktur. Dilanjutkan dengan menggambar, tetap dengan mata tertutup. Peserta yang telah berhasil di tahap pertama dilatih kemampuannya untuk membuat coretan gambar dengan warna serta tema yang berbeda sesuai imajinasi peserta masing-masing. Membaca pun mereka lakukan dengan mata tertutup. Ini bertujuan untuk menguatkan memori peserta. Beberapa ahli berpendapat di dalam kondisi gelap otak akan bekerja secara berbeda. Tentu saja dalam gelap otak akan lebih berkonsentrasi dan fungsi otak akan meningkat. Rasa, suara, bau, warna, itu semua hanyalah di luar. Setelah masuk ke dalam otak, maka semua stimulus tersebut akan dirubah menjadi listrik dan akan terbaca oleh otak yang teraktivasi. Pada sebagian remaja, bahkan ada yang mampu bersepeda walau mata tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi bagaimanapun otak juga tetap mampu menjaga keseimbangan badan. Bagi peserta anak-anak, kesuksesan pada latihan tersebut sebenarnya bukanlah tujuan utama dari kegiatan aktivasi ini, melainkan semata-mata untuk mengukur ketajaman intuisi peserta yang telah diaktifasi. Sementara tujuan utamanya adalah menyiapkan otak si peserta untuk menerima setiap pelajaran dan bagaimana cara menyimpannya, sehingga memori mereka tetap aktif kapanpun dibutuhkan. Di sini juga ada meme kelas berapa? 6. Ogoh-ogoh berkelahi menyambut nyepi. Tidak ada trik, sulap, magic, ataupun mengintip di dalam metode ini. Dan aktivasi ini tidak memiliki efek samping yang negatif karena tidak menggunakan obat-obatan ataupun mantra-mantra. Hal tersebut terbukti dari pengakuan berikut ini. Jadi begitu saya aktivasi, alhamdulillah anak saya yang nomor 2 itu langsung begitu terima rapot itu ranking 2. Saya sampai terharu dan ibunya juga sampai terharu juga. Dan ibunya sampai kaget, kenapa kok sampai begitu dipanggil sama gurunya kok bisa sampai ranking 2 itu nggak tahu. Sampai terkaget-kaget dulu, istilah bingung. Akhirnya dari situlah saya terus aktivasi terus ini dan alhamdulillah ada hasilnya di aktivasi ini. Alhamdulillah sekarang ada mulai berani maju, terus sudah mau mengerjakan soal di sekolah ini udah berani gitu. Alhamdulillah setelah mengikuti aktivasi di sini nilainya juga bagus, percaya dirinya juga bertambah. Kalau dulu itu dapat nilai 6 itu sudah bagus sekali menurut saya juga dirinya. Sekarang dapat nilai 75 itu dia malu untuk bilang katanya masih jelek. Metode aktivasi intuisi ternyata bukan untuk anak-anak saja. Para remaja dan mahasiswa pun mulai menggemarinya. Ada sedikit perbedaan di dalam latihan untuk remaja. Jika pada anak-anak dilatih membedakan warna, gambar, bau, serta rasa, pada remaja dilatih dengan membaca secara cepat, namun paham dan mengerti. Berlatih cara memahami soal dengan tepat,
belajar cara belajar, serta masih banyak lagi metodenya. Setelah mengikuti aktivasi di sini, saya bisa lebih konsentrasi, belajar saya lebih tenang. Untuk masalah pelajaran, guru-guru itu lebih bangga ke saya. Saya jadi prestasi saya meningkat. Untuk guru saat menerangkan saya lebih paham, lebih mengerti lagi. Di saat saya ada 2 kegiatan yang bentrok, seperti tryout sama aktivasi ini, orang tua justru nyuruh saya untuk ikut aktivasi ini. Kami diajarkan untuk mengenal karakter orang lain, bagaimana kita harus belajar, bagaimana cara kita mengingat pelajaran. Nah, dari materi-materi itu akhirnya saya bisa menyesuaikan diri di lingkungan kampus, di lingkungan saya yang baru, dari lingkungan SMA ke lingkungan kuliah ini. Rasa saya percaya diri saya mulai tumbuh dan saya yakin saya akan bisa sukses di Universitas Brawijaya ini. Yang paling saya sukai sih latihan konsentrasi, karena manfaatnya terasa banget. Dari saya belajar waktu di kuliah itu, kalau ada teman yang ngobrol gak terganggu, sehingga bisa dapat nilai yang bagus. Saya bisa lebih mengasah daya ingat saya. Jadi kalau habis dikasih pelajaran dari dosennya, saya bisa mengingat lagi dari rumah. Saya pelajarin lagi sampai saya bisa dengan lancar. Seluruh kerja organ tubuh manusia adalah berpusat pada otak. Untuk itu perlu sekali melatih otak kita agar tetap bekerja secara maksimal. Jika tidak, maka sel-sel otak akan menjadi kendor. Jarang diajak bekerja atau berpikir merupakan salah satu penyebabnya. Bahkan faktor usia juga sangat mempengaruhi. Hal ini pasti akan berpengaruh pada kerja organ tubuh yang lain. Beberapa fakta membuktikan dengan otak sehat serta intuisi